Assalamualaikum sahabat YouTube, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Yan Grafis. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tutorial proses pembuatan kue kering kelapa. Di antaranya bahan yang kita gunakan adalah parut kelapa yang telah diparut, kelapa yang telah diparut. Lalu di sini ada mentega, lalu gula tepung, telur kuning, tepung terigu, ya. Di sini ada rum butter, juga vanili, telur 2 butir cukup. Untuk kue ini kita segera dimulai saja sahabat. Untuk pertama-tama ini parut kelapa ini harus disangrai ya, digoreng tanpa minyak. Kita dicoba dipasak dulu ya, dimasak tapi tanpa ada minyaknya ya. Kita goreng sampai warnanya kuning. Itu butuh waktu kurang lebih sekitar 20 menit atau 30 menitan sahabat. Butuh waktu 30 menit atau 20 menit ya, sampai parut kelapa ini menguning matang. Kalau masih belum coklat, kuning ke coklat, nah ini sudah cukup matang sahabat. Ini sudah warna agak kecoklat-coklatan, kita matiin saja. Kita tunda 10 menit agak dingin, supaya dingin. Kita akan dimasukkan ke dalam tempat adonan ini ya. Kita coba angkat, oke ya. Kita coba angkat, kita dipindahkan ke tempat adukan ya, adonan. Oke, kita masukkan ke tempat adonan. Kita baskom berupa plastik saja cukup. Kita masukkan parut kelapa terlebih dahulu ke satu ya. Kita sudah dimasukkan parut kelapa ini yang telah matang digoreng. Lalu langkah kedua, kita masukkan di antara bahan yang lain, yaitu mentega ya, mentega Blue Band. Itu seberat 250 gram atau seperempat kilo ya. Kita akan masukkan Blue Band ya, mentega. Coba lihat sahabat, kita masukkan Blue Band mentega ini beratnya 250 gram, sesuai dengan parut kelapa beratnya. Oke. Kita masukkan mentega Blue Band ini ya. Blue Band. Oke. Masukkan Blue Band dulu ke dalam adonannya ya. Oke. Kita sudah dimasukkan. Yang kedua, ketiga, kita masukkan di sini ada bahan lain ya, diantaranya ada rum butter. Rum butter juga kuning warnanya seperti mentega, tapi ini rum butter ya. Rum butter ini beratnya kurang lebih 100 gram aja, 1 on ya, 1 on, tidak terusah terlalu banyak. Lalu kita masukkan 1 bungkus vanili juga, lebih awal didahulukan. Keempat, ini tepung gula ya, gula tepung itu kita masukkan keempat ini. Lalu kita masukkan 2 buah telur, cukup hanya dengan kuning telurnya saja, nggak boleh dengan putih telurnya, nggak boleh, karena akan menjadi keras kalau nanti dimasukkan putih telurnya. Kita masukkan kuning telur 2 butir agar mengembang ya, ada pengembangan si hasil kuenya ini. Oke, kita masukkan butir kuning telurnya. Kita masukkan kuning telurnya ke adonan. Oke, kita baru satu lagi kita masukkan. Kita masukkan 1 lagi telur kuningnya ya. Oke, kita buang dulu putihnya, jangan sampai masuk, nanti akan agak keras. Kalau putih telur masuk ke dalam ini akan menjadi keras ya. Oke, kita masukkan kuning telurnya, sudah selesai. Lalu yang ke-6 ya, keempat, kelima, ke-6 kita masukkan bahan tepung terigu
ya. Tepung terigu cukup beberapa bagian aja, tidak usah semuanya. Tepung terigu ini ya, segitiga, cap segitiga kita coba, udah cukup bagus. Kita masukkan beberapa bagian saja, jangan terlalu banyak ya. Mungkin seperempat dulu ya, kita masukkan seperempat dulu. Lalu kita coba aduk perlahan, sedikit demi sedikit antara bahan dalam adonan kita campurkan, adukan. Ini kan ada 6 bahan yang kita masukkan ini ya, ada 6 bahan. Coba kita aduk satu persatu supaya dia merata, aduk antara satu dengan yang lainnya. Kita aduk. Di sini sahabat perlu waktu ya, untuk meneliti adukan ini agar jangan sampai terpisah-pisah gitu. Bahan ini harus tercampur rata, diaduk merata antara bahan yang lain dan yang satu sama yang lainnya. Coba perhatikan sahabat, ini tepung terigu ini baru beberapa bagian saja, belum semuanya. Kita akan dimasukkan termin. Karena bahan ini agak keras, kita langsung aja menggunakan tangan ya, tidak usah pakai alat. Ini agak keberatan, kita agak kelamaan. Tangan langsung aja, asal tangan kita udah bersih ya, steril dari kotor-kotor, takut ada kotor. Lalu kita aduk sama tangan langsung ya. Selama bahan ini masih lengket, maka tepung terigu itu kita ditermin dimasukkan sebagian-sebagian, tak usah langsung semuanya. Oke. Kita masukkan lagi beberapa bagian dari terigu, kita masukkan lagi. Oke ya, kita mungkin beberapa bagian aja ya. Lalu kita aduk lagi, kita diaduk lagi. Oke, kita tapioka kasih ya, agar supaya lebih mudah ya. Oke, kita aduk lagi sampai rata tepung terigunya. Oke, kita bersatu sahabat, lihat, coba bayangkan, perhatikan dengan seksama, teliti ya. Kita harus cermati bagaimana proses pengadukan ini. Ini agak butuh waktu sahabat, makanya kita akan melebar waktu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat YouTube ini yang telah menyisihkan waktunya untuk proses konten ini. Karena konten ini waktunya harus penuh, karena kalau ada terlewat mungkin kualitasnya tidak akan jadi ya. Jadi untuk itu sahabat, terima kasih atas waktunya, atas kunjungannya pun. Di sini akan saya perhatikan, coba dalam adukan ini, bahan ini jangan sampai tidak rata antara terigu dengan bahan yang lainnya. Kita harus rata. Coba perhatikan sahabat ya. Coba perhatikan ya. Oke. Bahan ini nanti semakin lama semakin seperti bukan pasta lagi tapi kasta. Ini sepertinya seperti malam gitu ya, seperti malam. Bisa dikepal tapi tidak lengket ya. Oke. Makanya tepung terigu ini harus ditermin. Kita masukkannya harus ditermin sebagian demi sebagian ya, agar merata. Oke, kita coba dulu ya. Kita tambahkan lagi tepung terigunya sebagian. Oke, nanti kita aduk lagi. Kita coba kasih tapioka juga ya. Nah, lalu kita aduk lagi, masih lengket. Oke, coba perhatikan sahabat, di antara bahan-bahan ini yang agak lama dan agak sulit ya untuk sahabat-sahabat yang bagi pemula untuk belajar membuat kue ini. Disinilah proses kesabaran ya, kesabaran kita dituntut, kesabaran, ketelitian juga ya, supaya kenapa bisa kita tidak menggunakan alat mahal, tapi cukup dengan tangan aja, dengan alat yang lebih murah, semurah-murahnya kita bisa produksi ya. Oke, kita perhatikan sahabat, ini semakin agak lebih bagus ya kekastaannya.
Oke, ya coba kita dibundarkan dulu. Nah, kayaknya udah lolos ya, udah lolos ke kastaannya. Coba kita buka ya. Kita siapkan dulu alas untuk mencetak ketebalan daripada kue ini, ya. Atau nampang ya, sekalian juga bisa. Kita dibundarkan sebesar kelereng aja, seperti bakso. Sebesar itu kalau kita langsung disimpan di dalam nampan apa, oven. Oke, kita bulat-bulat kita simpan. Oke, sebaris-sebaris itu ya, sebaris, lalu kita di press sama garpu agar kita bentuknya itu bergaris itu ya. Coba perhatikan sahabat. Oh ya, jadi kue ini bentuknya lain ya kalau kelapa. Kalau kita melihat bentuk kue seperti ini, ada garis-garis garpu ini nih namanya kue kelapa. Ya, kue kelapa yang memang ciri khas dari dahulu. Kue ini dibuat di press dengan garpu saja gitu. Kita bulatkan seperti bakso, lalu kita press sama garpu. Jadi ciri khasnya bentuk gitu ya, seperti bulatan tapi ada dia penyok ya, agak penyok, bergaris-garis garpu gitu ya. Coba perhatikan sahabat, ya, kayak bundar-bundar bakso. Oke, ya, kita cukup sederet 4 biji, lalu deretannya sebaris 4. Kita deretannya punya 4 juga, perkiraan sekitar 16 ya, masuk 16 sampai lebih juga bisa, gimana saudara aja nanti ya. Oke. Oke. Tuh, lihat sahabat lebih dekat lagi. Begitulah namanya kue kelapa yang kita buat ini, ciri khas itu namanya kue kelapa ya. Ya. Oh. Ya, dibentuk sedemikian rupa. Bentuknya namanya ini kue kelapa ya. Kalau kue-kue yang lain beda. Oke. Dicetak biasanya menggunakan alat pon atas press, lalu terbentuklah bentuk sesuai dengan peso ponnya ya, peso potongnya ya. Nah, begini sahabat kayaknya. Kue kelapa ini bentuknya ciri khas ini begini. Oke. Oke, kita setelah ini kita coba masukkan ke oven yang telah disiapkan kita panas dari lebih awal. Kita angkat dahulu, coba kita masukkan. Oke, lihat lebih dekat sahabat. Oke, kita masukkan coba ke dalam oven. Kita masukkan ke dalam oven lebih awal ya. Oke, tarik ya. Kita masukkan. Oke, kita tunggu beberapa menit. Mungkin sampai 20 menit atau 30 menit ya, kita open kue ini. akan matang ya. Coba perhatikan sahabat. Ya, kita nunggu 30 menit sampai 25 menit kita nunggu kematangan ini. Oke, kita sudah 30 menit. Oke, kita sudah 30 menitan, kita cabut. Oke. Kita keluarkan bagiannya. Kuenya bagaimana hasilnya? Apa sudah matang apa belum? Wow. Sudah matang kayaknya, udah pas. 30 menit kita udah matang kue ini. Coba kita simpan di bagian lebih terang. Coba sahabat perhatikan kue yang telah matangnya ya. Ini agak kehitam-hitaman coklatnya ya. Coklatnya ketua-tuaan, bukan lagi warna coklat muda tapi sudah coklat tua. Ini tandanya kue ini udah matang. Ya, udah disiap disajikan atau dikemas dalam bentuk toples atau yang lain. Coba perhatikan ya sahabat. Oh iya. Coba ya. Udah matang nih kue, udah matang. Wanginya minta enak. Enak sekali nih wanginya. Sahabat mungkin nanti pernah kalau mencoba pemula ini akan bangga kebanggaan sendiri kalau kita bikin kue hasil sendiri, enaknya bisa dirasakan sendiri gitu. Oke. Ini kue panas, posisi panas kita tunggu mungkin butuh waktu ya. Butuh waktu sekitar 10 atau 15 menit lah kita simpan supaya dingin. Kita akan kemas ke dalam bentuk toples ya. Dimana kue ini harus posisinya sudah dingin ya. Jangan terlalu panas, nanti akan berbau plastik ya.
Oke, kita udah dingin ya. Kayaknya sudah dingin nih, kita udah 15 menit sampai 20 atau 10 menit paling tercepat ya. Kita coba masukkan ke toples ya. Toples sembarangan aja, karena gimana selera Anda ingin memasukkan ke toples bagaimana kalau seandainya Anda mau produksi ya. Coba perhatikan di mana letak toples ini, gimana kita menyimpan lebih enaknya di mana. Oke, sesuai dengan selera Anda. Nanti mungkin kemasannya apa, mau kotak apa mau bulat, silahkan Anda coba aja gimana selera produk produk Anda sendiri gitu. Dan kemasan toples ini banyak dijual ya di toko-toko plastik ini ya, kemasan untuk kue lebaran kali banyak sekali biasanya di toko-toko plastik kresek ya, sudah terjual, atau di alat-alat kue ya. Untuk pemula, Anda bisa coba dari berbagai konten saya yang ada, dari kue, mulai kue keju, kacang sampai kue kelapa ini Anda bisa coba satu persatu. Mungkin Anda untuk disajikan sendiri atau dimakan sendiri, atau Anda dijadikan ajang bisnis ya untuk dimasukkan ke toko-toko, boleh juga. Mantap ya sahabat, coba lihat, perhatikan. Dengan kemasan gitu aja Anda sudah cukup. Oke, lihat ini hasil toples yang kita agak besar, kita masukkan, siap disajikan atau siap dikirim ya. Kalau ada pesanan Anda tinggal online aja. Oke sahabat, kayaknya cukup sekian dahulu konten ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Anda bisa mencoba sebagai pemula dan berhasil ya. Tapi takaran standaritasnya sudah saya sebutkan di bagian konten ini. Bagian-bagian banyak komposisi bahan itu. Untuk itu sahabat, terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan menyaksikan konten saya. Dan Anda boleh mencoba, dicoba demi dicoba, nanti pun Anda akan berhasil, insya Allah akan berhasil. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sahabat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.